kajian tentang iman. Setelah beberapa pertemuan, beberapa bulan ke belakang terus bersambung, maka hari ini kita kemudian sudah mulai mencoba menjelaskan satuan-satuan dari yang disebut dengan din Islam ini. Sebagaimana yang sudah kita pahami, kalimat dinul Islam itu sudah lumrah dalam bahasa kita diterjemahkan dengan agama Islam. Kalimat dinul juga sudah lumrah dalam bahasa kita juga, itu juga bisa dibaca dengan dainun. Dainun itu hutang yang harus dibayar, dan jika hutang itu tidak dibayar, maka kemudian hutang itu menjadi beban. Secara teologi, maka kemudian agama Islam, seluruh ajaran agama Islam itu adalah merupakan hutang yang harus ditunaikan oleh manusia secara keseluruhan dan oleh manusia yang muslim dan mukmin secara spesifik. Maka hutang itu harus diselesaikan. Dan jika hutang-hutang amal yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian tidak dilaksanakan oleh manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah, maka kemudian dia akan berbalik menjadi apa? Menjadi malapetaka. Dia akan ditagih terus menerus. Kira-kira begitu logikanya. Oleh karena itu, agama Islam juga diterjemahkan sebagai salah satu bentuk amalia yang harus dilaksanakan, yang harus disambut oleh seluruh manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah. Nah, kemudian dirangkai, diurut. Hutang-hutang kita berkaitan dengan tiga. Pertama adalah hutang nurani. Nurani kita punya hutang, bahkan secara spesifik kita juga sudah kenal alastu birabbikum. Nah, itu hutang yang tertinggi dalam diri kita, dalam setiap manusia. Maka manusia punya hutang spiritual nurani. Kenapa? Karena dia pada saat itu sudah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan-Nya. Dengan pernyataan apa? Wala syahidna, ya, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, pernyataan itu adalah mengikat bagi manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah bentuk perjanjian, dan perjanjian harus ditunaikan. Maka seringkali manusia-manusia yang mengingkari janji itu adalah manusia yang tidak melaksanakan seluruh perintah Allah, dan manusia yang menepati janji itu adalah manusia yang melaksanakan seluruh perintah Allah. Maka dalam Al-Quran disebut dengan alladzina yanquduna ahdallah, itu orang-orang telah mengikatkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kemudian kita bakal ketahuan, kalau kita awali kajian kita pada hari ini dengan hati nurani, maka kalimat yang mengikat hati nurani itu dengan kalimat iman. Jadi ikatannya itu iman. Mengikat apa? Mengikat antara nurani manusia dengan apa yang harus diyakini. Maka pola penghubung nurani manusia dengan objek yang harus diyakininya, maka kemudian disebut dengan iman. Jadi lingkarannya dibayangkan oleh kita semua. Di sini ada kolom manusia, ada nurani manusia. Di sini ada sebuah objek yang harus dipahami, disambungkan dengan iman. Tatkala apa yang harus diyakini kemudian dia diamalkan menjadi sebuah bentuk perbuatan, maka kemudian iman berubah menjadi mukmin. Itu bedanya, Pak. Sekali lagi, kalau manusia ada di sebelah kiri, katakan seperti itu, objek yang harus diyakini yang kemudian disebut dengan arkanul iman itu dihubungkan dengan iman,
tak kala arkanul iman itu kemudian diamalkan, maka kalimat iman berubah menjadi mukmin. Maka yang disebut manusia mukmin itu adalah manusia yang telah mengimani kepada arkanul iman dan mengaplikasikan dan membuktikan seluruh yang diinginkan oleh arkanul iman menjadi sebuah bentuk perbuatan nyata. Maka orang-orang yang mukmin itu adalah orang yang mengaktualisasikan, yang membuktikan kebenaran dari arkanul iman. Sebab nanti ada orang hanya sebatas iman tetapi dia tidak mukmin. Kenapa dia tidak mukmin? Karena keimanan hanya dalam bentuk apa? Hanya dalam bentuk ucapan. Sedangkan perilakunya, keyakinannya, ucapannya, perilakunya itu tidak mencerminkan dari apa yang dituntut sebuah perbuatan dari iman itu. Ini yang paling krusial itu seperti itu. Sebab nanti ada lagi bahasa dalam tahap yang kedua, ada lagi apa yang disebut dengan Islam kemudian menjadi Muslim. Ada orang yang Islam itu apanya? Secara fisik seluruh manusia itu tunduk pada aturan Allah yang berbentuk apa? Yang berbentuk sunatullah. Tetapi tidak seluruh jiwa manusia itu mampu menjalankan seluruh arkanul Islam. Karena tidak mampu menjalankan seluruh arkanul Islam, maka dia belum Muslim. Hanya Islam saja, kurang Islam jadi ngaku hukum, tapi tidak pernah membuktikan. Nah, kata-kata kunci ini harus jadi perhatian kita semua. Jangan kita hanya sebatas kita menjadi Islam tapi tidak Muslim, atau jangan kita menjadi iman tetapi tidak mukmin. Nah, bukti dari ketidakmukminan atau ketidakmusliman seseorang, maka kemudian ada sumber yang harus dipahami sebagai musuh dari dua-duanya. Musuh dari iman itu adalah nifaq. Jadi musuh dari iman itu munafik. Jadi munafik itu adanya di mana? Munafik itu adanya di nurani kita. Nah, kalau orang kemudian ada iman secara total dalam diri kita dan tidak ada kemunafikan, maka kemudian dia sudah menemukan halawatul iman, nikmatnya beriman kepada Allah. Tapi pada satu saat juga ada orang yang munafik dan tidak ada iman, itu juga sudah bulat kemunafikan, berarti dia sudah pasti seperti itu. Nah, nanti dalam hadis ini ada ditemukan satu saat, hadis yang keempat. Di hadis yang keempat itu nanti pada satu saat ada manusia yang mengidentitaskan dirinya itu dua-duanya ada. Ngaku iman ongkoh tapi munafik pokok. Gitu tuh. Nah, maka dalam hadis yang keempat itu disebutkan jika pada satu saat dalam jiwa-jiwa manusia sudah berada munafik iman dalam dirinya dan sudah bercampur menjadi satu kesatuan utuh sehingga dia menjadi manusia yang kamuflase, maka pada saat itu kata hadis Rasulullah SAW, tunggu kehancuran dan akan terjadi dajjal. Dan itu bisa dikoreksi oleh kita. Kita sudah mengkoreksi atau sudah banyak yang takdir berdiri untuk mempertahankan dan memperjuangkan apa yang diakininya. Atau hanya sekarang yang dalam bahasa Al-Quran itu menjual belikan, gitu. Ya, taruh lebih ayatillah dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian iman ini dalam hadis yang pertama itu disebutkan kedudukan iman itu sama sederajat dengan jihad, dan kedudukan iman itu sama kedudukannya itu dengan hajjul mabrur. Haji mabrur itu derajat. Kalau kita cek misalkan saja, kalau kita bahas dalam bayangan kita itu adalah jihad fisabilillah,
Berarti butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Jika kita berpikir tentang jihad, maka pada saat itu dalam posisi kacau, tetapi kita harus berkomitmen untuk memperjuangkan musuh dari kekacauan itu. Namanya jihad, bersungguh-sungguh. Mau mungkin gerban tapi orang lalah leleh. Namanya di situasinya menuju perang. Ayo menuju perang mah berarti siap sedia. Pernah ayahmu ibaratnya malamun tanya. Orang yang sedang berperang berarti dia siap sedia dari ujung rambut sampai ujung kaki, nuraninya siap sedia. Bahkan lagi berperang itu sholat saja itu harus dijaga karena dia sedang berperang. Tidak mungkin berperang itu orang terus menerus dalam posisi pulang kiblat. Dan ujung perang mungkin pulang kiblat. Bagaimana sih orang dibunuh ibarat. Saking waspadanya kita, maka energi kita dihabiskan agar kita mendapatkan keselamatan, kebebasan, dan kemerdekaan. Itulah kondisi jihad kira-kira seperti itu. Sama juga yang ketiga itu adalah hajjul mabrur. Haji mabrur itu ternyata tidak ada pahalanya kecuali surga. Kenapa? Karena memang seluruh potensi yang ada dalam dirinya, bahkan punten dalam jangka waktu 40 hari yang biasa kita lakukan di haji itu seluruhnya fokus ibadah, siur ke ibadah, siur ke mabrur. Bahkan orang-orang yang berhaji itu seringkali dalam tanda kutip itu di sini siuran udang, lalu ngalangkan bidang, sangalan bidang. Jadi di sini siuran udang, udangnya ketika rambut rontok aja, tinggi aja, oke, kudu bidang. Bahkan kusir bidang, Thailand, bahkan kusir bidang. Rambut terkini katingali, bahkan kusir katingali di sini bidang. Ditakat ke katingali rambutnya. Maka kemudian dalam ayat Al-Quran, pala ropasa, pala musuko, wala jidala. Kan 3 pasang. Ropas pala ropasa, pala ropas itu ada di mana? Ada di nurani. Nurani manusia sedang berhaji itu tidak boleh ropas. Ropas itu custos kemana-mana. Jadi kahayang ke para rumput yang muncul haji kata ini pala ropasa. Walaupun suko itu perilaku kita itu tidak boleh melampaui batas. Itu namanya pasif. Walajinala mengaktualisasikan emosi kita kemudian dipublikasikan. Kurang teramat temenan kehajian. Semua tahu aturannya. Orang yang berhaji aturannya tahu. Saking tahunya mereka kemudian berhati-hati menjaga seluruh ajaran, seluruh perintah dan kitab haji, larangan haji, wajib haji, sunnah haji, diperhatikan. Ngarang haji nama mabrur. Itu menuju haji, menuju jihad. Nah ini sesungguhnya kalau kita cek ulang dalam diri kita menurut hadis ini. Ternyata kedudukan jihad, kedudukan haji mabrur itu sama perjuangannya beriman kepada Allah. Jadi mendudukan jiwa kita iman kepada Allah, sesungguhnya kita harus diposisikan sebagai orang yang sedang berjuang penuh tenaga dan penuh energi, penuh perhatian, karena kita sedang menjalankan iman kepada Allah. Itu biasa lama lengkap kita tahu. Guru waspada jika menuju berperang iman ke Allah teh jika menuju haji kurang teh harus paham ritualnya, kita harus paham larangannya, kita harus tahu wajibnya, kita harus tahu sunatnya. Iman itu sama seperti itu. Tapi kan akhirnya mah kurang
sakti kenal berangkat. Kan terumah mas ya teh. Terumah mas iman tadi anggap biasa yang menaruh. Padahal iman itu adalah getaran jiwa yang ada dalam diri kita yang terus dikobarkan dan tidak boleh melempem. Sekali melempem atau lemah. Maka dalam hadis al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang nyelancang, kadang-kadang turun. Nah, upami langsung nyelancang kadang-kadang turun berarti itu otomatis. Naik itu otomatis, turun itu otomatis. Karena dia tidak otomatis berarti ada pemicu, ada yang menggerakkannya. Apa yang menggerakkannya itu? Nah, berarti begitu yang harus diolah dalam diri kita itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita cek secara mendalam. Kalau iman itu ada dalam kolbu, maka kolbu itu seringkali ke atas, kolbu seringkali ke bawah. Kalau ke atas itu berpengharapan, kalau ke bawah biasanya putus asa. Lamun kabayangan kapayung itu seringkali orang yang berharap penuh, lamun kahanap pasti mengukur tentang kegagalan. Itu seluruh manusia begitu. Maka disebut saja kolbu. Kenapa dia disebut dengan kolbu? Karena dia ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah dan dia akan mundar-mandir ke atas ke bawah, ke samping kanan berbuat baik, ke samping kiri berbuat jelek. Itulah kolbu kita, mundar-mandir. Kakatuhu menuju soleh, kakenca menuju salah, alukur menuju sering berharap, berkeinginan. Pas kahanap seringkali kegagalan. Itu seluruhnya itu adalah naluri yang Allah berikan kepada kita, dan itu tidak boleh dibiarkan sendiri. Kolbu teh ulah sinana cacat. Harus ada panduannya. Panduannya apa? Panduannya tadi disebut iman. Panduan kolbu iman. Karena panduan kolbu itu iman, maka iman itu harus ada pondasinya. Pondasi daripada iman itulah yang kemudian disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu diambil dari kalimat kholaso. Kholaso itu ngagurah seperti bahasa Latin. Jadi kalau orang kita melakukan sebuah keikhlasan, itu ngagurah. Ngagurah yang mana? Aspek positif dan negatif ada dalam diri kita, kemudian kita bertaruh digurah tuh. Yang jeleknya diturunkan, yang baiknya dimenangkan. Jadi kalau yang disebut dengan ikhlas itu bukan tidak ada tantangan. Lebih ikhlas, lebih banyak tantangan. Lebih tidak ikhlas, lebih jarang tantangan. Dahnya apa ya? Nggak usah. Kalau kita mau berbuat baik, pasti tantangannya jelek. Kalau kita mau jujur, pasti tantangannya dusta. Gitu aja. Kalau kita mau ikhlas, berarti tantangannya itu kira-kira ketakaburan. Maka ikhlas itu ngagurah dalam bahasa yang gampang. Jadi ikhlas itu ngagurah hati nurani anu soko kolebatan kamana mendi menjadi komitmen pada satu tujuan. Maka ikhlas itu cukup 3 hal. Pondasinya, pondasi nurani itu 3. Apa? Tadi surat Al-Ikhlas. 1. Satukan persepsi. Jika tanah teteh, ulah sinana cacangan kok. Kata pun pakai cakep, hijikeun. Itu rumusnya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Sudah ahad as-somad. Somad itu apa? Gantungkan. Tatkala kita sudah memenangkan perjuangan gurah yang pertama, maka gantungkan keikhlasan itu kepada pemilik tunggalnya, siapa Allah. Yang ketiga apa? Kufu, cukupkan dalam diri bahwa apapun yang terjadi itu adalah bagian dari sunatullah dan takdir Allah. Itu ikhlas itu. Maka ujung dari orang-orang yang ikhlas pasti akan menemukan sebuah rasa dalam diri. Dia akan menjadi orang yang mutmainnah. Kenapa?
Karena tidak ada yang dia takuti, karena seluruh syariat yang sudah dia lakukan seluruhnya on the track, ada dalam bagian yang sudah ditetapkan. Pertama, ayat Allah akan sudah ada dalam diri kita, asomatnya sudah ada dalam diri kita. Terakhir apa? Kufu aja. Kita merasa cukup, ya Allah, ini perjuangan saya yang sudah bisa saya lakukan, maka setelah itu saya pasrahkan perjuangan ini kepada Engkau, dan yang aku yakin Engkau tidak pernah menyalahi penilaian dari apa yang aku lakukan. Maka Al-Quran kemudian menyebutkan innalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah innalladzina amanu, orang yang beriman wa tatma'innu qulubuhum, dan hati-hati mereka itu pasti merasakan ketumaninaan. Tapi Allah kemudian menyebutkan lagi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah oleh kalian dengan zikir kepada Allah, dengan mengulang-ulang terus kebaikan Allah, maka kalian akan menemukan ketumaninaan qalb. Dalam beberapa kupasan hadis yang ke belakang, maka untuk menemukan sebuah ketumaninaan kita harus selalu mengingat-ingat kebaikan Allah. Dalam 2 bulan ke belakang kita sudah temukan hadis bahwa untuk menemukan sebuah manfaat dari berzikir kepada Allah itu terus diulang-ulang, proses pengulangannya itu dengan kalimat-kalimat yang baik, maka kalimat-kalimat yang baik itu akan berefek positif pada nurani kita. Efek positifnya itu adalah mutmainnah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian dalam surat Al-Baqarah kita temukan kembali innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu, wahajaru dan hijrah, wajahadu dan jihad fisabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah manusia-manusia yang sedang merintis menggapai rahmat Allah. Jadi kalau itu kita memulai hari ini, iman sebagai sebuah proses perjuangan itu pada dasarnya kita sedang mencari rahmat Allah. Apakah rahmat Allah itu akan terus otomatis akan didapatkan? Tidak. Maka kemudian Al-Quran dalam ayat yang lain kemudian menyebutkan la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Menunjukkan satu saat manusia juga ada titik lemah, di mana apa yang dia usahakan menemukan sebuah kebosanan. Taqnatu, maka dia disebut dengan bunut. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada 2 bunut. 2 bunut itu kalau dibahasakan bohong Ustaz. Dibahasakan. Kenapa? Karena pada saat disyariatkan kurban itu Rasulullah SAW sudah kehabisan akal untuk membalas orang yang membunuh ufat-ufat Al-Quran. Akhirnya dia pasrahkan dirinya kepada Allah dengan cara, ya Allah, aku tidak akan mampu membalas mereka. Akhirnya gitu. Maka bunuh secara ekstrim belum aku kasih, karena sudah tidak lagi mampu membalas kejelekan orang yang membunuh ufat Al-Quran. Pasrahkan kepada Allah, mana aku Allah. Tapi lagi itu mah bahasa istilah asalnya. Jadi asal katanya itu asal katanya. Jadi kenapa bunuh diambil dari konatan frustasi itu? Karena sudah tidak ada lagi kemampuan untuk membalas sakit hatinya Rasulullah SAW para sahabat dibunuh.
kufar Quran itu sudah tahu kan ini pasrahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada satu saat juga kita bertemu pada titik itu. Kita sudah merasa tidak mampu mencarikan solusi dari keluarnya kehidupan, kemudian kita pasrahkan kepada Allah, maka pada saat itu kita sedang mengkunutkan kita kepada Allah. Ya Allah, aku sudah lagi tidak mampu untuk melihat ini. Ya Allah, aku pasrahkan kepada Allah. Tapi kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau frustasi dari rahmat Allah, karena di mana pun Allah akan ada dan akan membantu. Itu. Maka muncul kalimat la taqnatu min rahmatillah. Maka muncul lagi. Ya, kalau Bapak ini ngomong saya, balik lagi panjang tinggi kan Bapak ini. Nah, maka kemudian hadis yang kedua Bapak Ibu sekalian, hadis yang kedua juga hampir sama Pak. Lupa tadi Qurannya. Jadi Qurannya itu berarti beriman kepada Allah, hijrah di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Itu pada dasarnya adalah kita sedang merangkai dan melangkah menggapai rahmat Allah. Akhir ayat itu kemudian Allah dengan secara indah ayat itu mengatakan, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Saking capek orang tadi itu kan dia ayatnya melompatnya dalam hidup ini. Tapi yakinkan kita, Allah itu Ghafur. Allah lah yang menutup seluruh kekurangan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, seringkali kita baca dalam Al-Quran, kalaulah seandainya kita akan dihisab oleh Allah berdasarkan amal kita, maka Allah telah menjamin tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang akan tersisa, karena tidak ada manusia yang layak untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Maka kenapa kita hari ini masih diberikan kehidupan yang menurut kita masih normal, masih menemukan ketumaninaan, kenyamanan dengan Allah? Bukan karena prestasi kita menjadi orang yang soleh, bukan karena sholat kita bagus, bukan karena syahadat kita, iman kita 100% murni sesuai dengan aturan Allah, bukan. Itu seluruhnya karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Rahmat Allah lebih besar Allah berikan kepada kita daripada azab Allah yang Allah timpakan. Persis Bapak Ibu sekalian, orang tua kan budak nikah sebulan rumah kolot mana ini anak budak mengadakan ke apa dekat kolot budak punya apa kolot banyak apa walaupun budak nikah sebulan anak itu bisa jadi dilepas amal ya budak anak ini aku budak. Allah ke kita itu bukan karena kita berprestasi, bukan, karena Allah lebih rahim kepada kita. Kenapa Allah lebih rahim kepada kita? Karena kita berikhtiar untuk menjadi orang yang dirahimi oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini kemudian memberikan penjelasan secara spesifik. Kalau afdhalul a'mali ini menguatkan hadis yang pertama, afdhalul a'mali imanun billah. Seutama-utama amal itu adalah beriman kepada Allah. Wa jihadun fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Khalaqulna ma birul haji. Wahai Rasulullah SAW, kalau begitu apa? Kalau iman sudah jelas, jihad sudah jelas, ini persoalannya tentang apa mabrurnya haji itu seperti apa? Qala Rasulullah SAW, it'amut ta'am wa tibul kalam. Jadi yang disebut dengan haji mabrur itu adalah it'amut ta'am, sering berbagi makanan, topeng maksudnya. Yang kedua apa? Tibul kalam, ucapan yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari hadis ini, yang haji mabrur itu tidak hanya selamanya yang sudah haji, tidak.
Kemabruran itu bukan indikator hanya untuk orang yang berhaji, bukan. Contoh, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan orang yang menghadapkan mukanya ke timur ataupun ke barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Ada lagi, lantana lal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai derajat sebaik-baik dan seutama-utama kebaikan selama dia hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia menginfakkan apa yang dia cintai. Kumaha anu tos haji malah beli ngopet, tah bro. Kumaha anu tos haji ucapanna kalah ka bencul teu bro. Kumaha lamun teu ka Arab tapi somean, tapi kemudian dia tamu to'am mabrur eta. Jadi indikatornya sanes ka haji, sanes ka Arab. Indikatornya mampukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dibuktikan. Karena nanti seringkali iman menjadi mukmin, Islam menjadi muslim. Gitu kira-kira. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ini hadis yang ketiga sebetulnya sudah dijelaskan tadi dalam penjelasan. Ini teks hadisnya. Jadi dalam hadis yang ketiga itu ada cerita dari menceritakan kepada kami Musa bin Ubaidah dari Abi Imran, sesungguhnya seorang laki-laki telah membebaskan dengan hartanya 1000 budak. Kemudian berkumpul dalam satu majelis ilmu, ya. Kemudian diceritakan apa yang dia lakukan oleh Ibnu Mas'ud. Fada'a bi khairin. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Engkau telah melakukan sebuah kebaikan." Tapi kata Ibnu Mas'ud begini, "Ala ukhbirukum bi afdali min dalika." Maukah aku jelaskan, maukah aku kabarkan lebih baik dari 1000 penjelasan budak tadi? Memerdekakan lebih budak 1000 itu ada, maukah aku lebih jelaskan? Ada yang lebih afdol dari hanya sebatas itu. Apa katanya? Imanun malzumun bil laili wan nahari. Iman yang terus konsisten malam ataupun siang, tetap iman kepada Allah, lebih baik dari hanya membebaskan 1000 budak. Yang kedua apa? Lisanu ahadikum rutoban min dzikrillah. Yang pertama, komitmennya iman malam dan siang sama berkomitmen. Yang selanjutnya adalah lisan ahadikum radban min dzikrillah. Tidak pernah ada dan terlalaikan dalam lisan ini kecuali lisan ini berzikir kepada Allah. Lebih baik daripada hanya memerdekakan 1000. Jadi konsisten, komitmen, kemudian zikir. Itu kata hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Malik, dari Abi Imran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke hadis yang ketiga, hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini yang tadi saya jelaskan di Muqaddimah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shara nasu fi ustataini." Apabila manusia berada dalam dua keadaan, dua ruang, musqatu imanin la nifaka fihi. Jadi satu pertama adalah ruang iman, dan iman itu tidak ada yang munafik di dalamnya. Itu satu, ruangan satu. Ruangan yang kedua, waktu musqatu nifakin la imana fihi. Satu ruang, orang yang munafik berarti dia tidak iman. Sudah jelas tuh. Jadi keabu-abu, beriman konsisten dengan iman, munafik pek-pesik konsisten, dia tidak munafik. Ibaratnya begitu. Nah, yang ditakuti oleh Rasulullah SAW, faidahuma istama'a. Nah, ini masalahnya. Apabila dua kondisi itu kemudian disatukan dalam satu jiwa manusia, absyir dajjal
al-yawma al-ghadan. Lihatlah oleh kalian, Dajjal akan datang hari ini atau Dajjal akan datang esok lusa. Apabila apa? Apabila dua keadaan ini berada dalam jiwa manusia. Jadi guru namakan iman berarti mau jadi munafik. Munafik mau jadi iman, enggak sih masing-masing. Tapi pada satu saat Bapak Ibu sekalian, itu akan terjadi keadaan yang sangat luar biasa. Manusia, dalam jiwa manusia ada dua hal ini, maka Pak Absyir, kau akan lihat akan terjadi Dajjal hari ini atau besok. Dajjal itu macam-macam, nanti tafsirnya macam-macam tafsirnya. Paling tidak kalau kita terjemahkan dalamnya akan terjadi kerusakan yang pertama, nurani manusia akan rusak. Yang kedua adalah lisan manusia akan rusak. Yang ketiga adalah perilaku sosial akan rusak. Hari ini mulai dikembangkan, diterbitkan, rusaknya nurani manusia sudah tidak peduli lagi orang. Hari ini juga sudah mulai banyak orang yang lisannya sudah tidak terkontrol, sudah rusak. Hari ini juga sudah mulai ada bibit-bibit sosial kita saling merusak, tidak mau peduli terhadap orang lain. Entah berapa tahun ke depan, kalau ini tidak saling memperbaiki, kita menjadi manusia-manusia yang dimarginalkan oleh diri kita sendiri. Kita akan menjadi manusia-manusia yang asingkan oleh diri kita sendiri. Bahkan pada satu saat mungkin kita keluar mungkin salah. Ini diri seorang anak yang jadi usaha. Kalau Jalmi kebayang ya Pak, mau Jalmi wis eko sorangan masjid dewa ayat. Karena udah mau sholat berjamaah, nggak suka kurang sholat kurang mencari dari masalah. Tapi masih satu saat masjid akan tidak. Jika masjid tidak ada penghuninya, kenapa tidak ada penghuninya? Karena orang tidak lagi peduli untuk berjamaah, tidak lagi peduli dengan tetangga, yakin dengan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita dijauhkan dari itu. Mudah-mudahan turunan-turunan kita juga dijauhkan dari itu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita disatukan dalam satu bangunan yang sangat luar biasa, bangunan yang kokoh, bangunan kompetitif yang kemudian disebut dengan din Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mengingatkan kembali bahwa kita sedang berjuang untuk mencari rahmat Allah. Jangan sekali-kali kita lalai untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Akhirul kalam.